Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Kita meneruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu terkenal sekali. Jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani cara Jawa atau menghitobi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka fala tada'anna dubura kulli sholatin wa fi riwayatin faqul fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jelas kalimatnya Nabi, ya Mu'ad saya mencintai kamu, maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau, dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat asbabil wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut asbabil wurud, kalau dalam ilmu Quran disebut asbabin nuzul, tentu yang didhawuhi itu ya Mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak wiridan itu, yang disuruh Nabi kan Mu'ad, saya kan tidak Mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual, karena tadi resikonya Anda tidak mengikuti kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat ya Pak Ordas ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Syajaratul Ma'arif, karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Quraisyab di PSG, yang di sini pakai kitab Itqon. Nanti mulai bulan depan, karena saya dipaksa untuk meneruskan. Ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa. Itu pakai kitab Itqon. Nanti babnya tak kasih yang mendesak untuk diketahui. Termasuk apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sehingga di Quran misalnya begini, ada cerita begini. Nabi Isa itu bilang begini, saya ini siapa? Saya ini adalah orang, kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa. Tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa. Tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibaratun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut. Paham ya? Kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya. Sehingga tadi ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama. La bi khususi sabab, tidak terkait sebab itu. Misalnya yang paling masyhur tentu dalam hadis, Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya, kira-kira ya. Utaranya Mekah apa selatannya? Utaranya kayak, utaranya. Dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau qada'ul hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang qada'il hajat, sedang buang kotoran itu jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku au gharibu. Tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat walakin syarriku au gharibu, tapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata syarriku au gharibu adalah binisbat di ahli Madinah, karena orang Madinah posisinya di utara
Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses qada'il hajat, masbuk kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususi sabab juga direvisi oleh ulama begini, kecuali sebab itu ada ilat. Maka kalau demikian yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan ilatnya bukan teknya. Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi ngintikan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus Imam Syafi'i atau Imam Malik. Semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Itu seterusnya. Ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sedekah dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sedekah dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham. Begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum. Ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad, yang penting makanan pokok di negara itu. Dalam konteks Indonesia tentu apa? Beras. Ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini, dan kita insya Allah bulan depan saya langsung bawa kitab Itqan, di situ ada beberapa contoh, harus seperti itu. Karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu, saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap ke 4 arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah di barat, rakaat kedua ke utara, rakaat ketiga ke timur, rakaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa'ena matuwallu fatamma wajhuwa. Kamu hadap kemana saja di sana dari itu Allah. Sehingga semua ulama ketika bikin kaidah al-ibratu bi'umil lafzi la bi khususi sabab selalu menyertakan kecuali khususus sabab ini ada illatul hukmi. Maka itu enggak jadi. Kayak ayat tadi, kalau kamu pakai umumnya lafaz itu kan boleh sholat menghadap mana saja. Nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, lalu ayat ini proporsinya gimana? Kata beliau, fis safar. Orang yang sedang di pesawat, mau sholat, tentu masuknya fatamma wajibah. Jadi dalam kondisi bepergian, yang kita ingin sholat, maka pakainya ayat seperti itu. Tapi kalau kondisi nomor, fawal diwajaka syatral masjidil haram. Jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran. Kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa, kemudian kita fatwa atas nama Quran dan hadis. Sehingga dulu syaratnya memang ketat, harus hafal Quran, hafal hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngendikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. Fa inna lahu wujuhan katsirah, karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajuhum bisunnah. Kalau kamu adu hujjah, pakailah sunnah Rasulullah SAW, karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, ainama tawajjahat bihi rokhilatuh, kemana saja posisi unta menghadap. Ada ulama yang berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madzhab Syafi'i. Jika misalnya saya, Pak Harsoyo, Pak On, bawa kijang, mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur. Nah, itu yang boleh hanya sholat sunat. Kalau sholat fardu harus berhenti. Karena kijang ini dalam kendali Anda. Kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali Anda. Misalnya kita naik pesawat. Jadi harus dibedakan. Jangan mentang-mentang Nabi sholat di unta kemana saja menghadap. Tapi konteksnya kan unta ini, cara berpikir unta ini dalam kendali Nabi. Tapi kalau pesawat kan tidak. Jelas ya? Jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat ya harus berhenti. Karena yang ainama tawajjahat bihi rokhilatuh, kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? Sunnah.
Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Karena sanad ini musalsal terurut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu kira-kira. Kalau al-bakhil qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istatama ahla fa'abau ayyudhayifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri bu urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Jika dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada untuk Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wakana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wakana abuhuma sholihah. Faroda rabbuka yablughu ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang dolim. Kalau dipakai orang dolim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama, pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang dolim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang dolim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya harapkan nanti dengan ulumil Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda. Sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermales-malesan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumrigah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan.
Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan.